Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. TT bikin buyar Real Madrid. Shakhtar Donetsk secara mengejutkan berhasil menaklukkan Real Madrid di laga perdana grup B Liga Champions di musim ini. Shakhtar menang tipis dengan skor 3-2 atas Real Madrid. Pemain Shakhtar yakni TT menjadi bencana besar bagi Real Madrid yang memiliki dampak besar dalam kemenangan Shakhtar. Pada menit 29, bencana besar terjadi untuk Real Madrid ketika Shakhtar berhasil menjebol gawang Thibaut Courtois. Adalah TT yang sukses mengoyak jala Real Madrid usai melepaskan tembakan datar yang tak mampu dibendung oleh Thibaut Courtois. Shakhtar unggul 1-0. Tak lama berselang, serangan Shakhtar membuahkan hasil kembali ketika barisan pertahanan Madrid begitu panik dalam mengantisipasi tekanan. Hasilnya, Rafael Varane membuat gol bunuh diri karena salah menghalau bola setelah Courtois menepis tembakan dari TT. Selanjutnya di menit ke-42, Manur Salomon mencetak tembakan ke arah sudut gawang Real Madrid. Tak terhalau oleh Courtois, Shakhtar membuat keadaan berubah menjadi 3-0. TT pun kembali berperan dalam gol ini dengan bertindak sebagai pemberi assist. TT adalah seorang pemain berdarah Brasil yang saat ini masih berusia 20 tahun. Walaupun masih berusia 20 tahun, namun penampilan TT begitu luar biasa. Di musim lalu, TT bermain sebanyak 26 kali dengan berhasil mencatatkan 8 gol dan 4 assist di Liga Ukraina. Kiper Adrian tampil oke, Fabinho sempurna gantikan Van Dijk. Liverpool memulai laga pertama mereka tanpa Virgil van Dijk dan hasilnya cukup baik ketika mereka berhasil membawa pulang 3 poin lawatan ke markas Ajax Amsterdam di laga pembuka Liga Champions. Gol bunuh diri dari Nicolas Tagliafico cukup membuat pasukan Jurgen Klopp pulang ke Merseyside dengan kemenangan saat barisan pertahanan Liverpool menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam ketiadaan Virgil van Dijk selama beberapa bulan mendatang. Bahkan gelandang Brasil yakni Fabinho yang turun sebagai bek tengah karena Joel Matip juga mengalami cedera tampil sebagai man of the match melalui performa yang luar biasa dalam meredam setiap ancaman. Sementara Adrian yang dikritik karena beberapa performa yang buruk saat menggantikan Alisson Becker, kali ini tampil cukup meyakinkan dengan melakukan 4 penyelamatan penting untuk menjaga gawang Liverpool tetap clean sheet di Liga Champions kali ini. Bikin blunder di laga Everton dan Liverpool, wasit David Cote dibebas tugaskan. Nama David Cote menjadi sorotan di sepanjang akhir pekan lalu. Menjalankan peran sebagai petugas video asisten referee, David Cote dinilai membuat kesalahan. Pertama, David Cote gagal mengidentifikasi adanya pelanggaran keras yang dilakukan kiper Everton kepada Virgil van Dijk. Saat itu, Cote hanya memberi laporan kepada wasit yang memimpin pertandingan bahwa Van Dijk terlebih dahulu terjebak offside sebelum insiden itu terjadi. Kemudian, momen kontroversial lain yang dibuat Cote adalah menggagalkan kemenangan Liverpool. Dalam pantauan Cote, Mane disebut terlebih dahulu terjebak offside sebelum melepaskan umpan kepada Henderson. Padahal dalam tayangan VAR terlihat Mane jauh dari kata offside. Karena itu, Liverpool mengajukan protes atas tindakan Cote kepada otoritas wasit Liga Inggris. Atas protesnya yang dilancarkan Liverpool itu, Cote dibebas tugaskan dari pekerjaannya di akhir pekan ini. Juventus siap menabung gelandang Real Madrid. Juventus mulai melirik gelandang pengalaman Real Madrid yakni Isco setelah klub ibu kota Spanyol itu disebut-sebut berniat melego pemainnya. Menurut laporan yang berkembang, pihak Los Blancos tidak keberatan menguangkan Isco pada bursa transfer Januari nanti. Laporan lainnya menyebutkan bahwa manajemen Bianconeri bahkan sudah bergerak lebih cepat dengan melakukan komunikasi terhadap sang pemain. Kabarnya Juventus akan coba membawa Isco ke Allianz Stadium pada musim dingin nanti. El Real diyakini telah memasang bandrol harga untuk Isco yakni mencapai 40 juta euro. Isco yang saat ini berusia 28 tahun mencatatkan total 30 penampilan bagi skuad Zinedine Zidane di berbagai kompetisi resmi sepanjang musim lalu. Dengan dia berhasil mengemaskan 3 gol dan 2 assist bagi Real Madrid. Barcelona sangat siap hadapi Real Madrid di derby El Clasico.
Gelandang Barcelona yakni Frenkie de Jong menyatakan Barcelona sedang dalam kepercayaan tinggi untuk berhadapan dengan Real Madrid di laga El Clasico. Diketahui bahwa klub Katalan tersebut musim lalu gagal meraih kemenangan dalam 2 pertandingannya di La Liga Spanyol. Pada pertemuan yang pertama, Barca hanya bermain imbang 0-0, sedangkan pada paruh kedua musim lalu, Barca kalah 2-0 dari Real Madrid. Kendati timnya punya catatan yang kurang bagus pada musim lalu saat jumpa Real Madrid, namun mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut memastikan bahwa Barcelona sepenuhnya siap karena punya tim yang sangat bagus. Sementara itu musim lalu merupakan pertama kalinya bagi Frenkie de Jong bermain di pertandingan El Clasico. Setelah merasakannya langsung bermain di laga tersebut, dirinya mengaku bahwa sangat berbeda dengan derby atau laga bergengsi lainnya. Perlu diketahui, Barcelona mempunyai modal yang cukup bagus melawan Real Madrid di laga El Clasico pada akhir pekan nanti. Sebab baru-baru ini mereka baru saja meraih kemenangan 5-1 atas tamunya Ferencváros di Liga Champions. Sedangkan Real Madrid baru saja kalah 3-2 atas tamunya Shakhtar Donetsk. AC Milan siap tampung pemain buangan Barcelona. AC Milan dikabarkan tertarik memboyong bek tengah Barcelona yakni Slimani Lenglet pada bursa transfer nanti. Bukan rahasia bagi AC Milan bahwa mereka bertekad merekrut bek tengah selama bursa transfer musim panas lalu. Namun pada akhirnya Rossoneri gagal mendatangkan bek anyar ke San Siro. Oleh karena itu, AC Milan berusaha untuk mendatangkan bek tengah pada bursa transfer musim dingin nanti. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Blaugrana dikabarkan bakal melepas salah satu bek tengah mereka yakni Slimani Lenglet. AC Milan bisa memboyong pemain berpaspor Prancis itu dengan skema peminjaman plus opsi pembelian. Harga pasar sang pemain saat ini berkisaran 22 juta euro atau sekitar 382 miliar rupiah. Namun meski dirumorkan bakal dibuang, Barcelona malah memberi kontrak anyar kepada Slimani Lenglet hingga tahun 2026 datang. Tampaknya ini adalah strategi Blaugrana agar ketika dijual, pemain yang berusia 25 tahun tersebut dapat menghasilkan pundi-pundi melimpah untuk klub yang bermukim di Camp Nou tersebut. Jarang dimainkan, Chelsea incar Paulo Dybala. Raksasa sepak bola Inggris yakni Chelsea berencana mengorbankan 2 pemainnya untuk memboyong Paulo Dybala dari Juventus. Musim lalu saat Juventus masih dilatih oleh Mauricio Sarri, Paulo Dybala mendapatkan karir sepak bola yang sangat memuaskan. Ia berhasil menjalani total 46 penampilan di semua kompetisi. Namun sejak awal musim sampai pekan keempat ini, Pirlo sama sekali belum memainkan Paulo Dybala. Ia justru mengandalkan Dejan Kulusevski dan Alvaro Morata, 2 rekrutan anyar Bianconeri. Paulo Dybala yang jarang dimainkan pun marah dan tak sabar dengan keputusan Pirlo yang selalu mengabaikannya. Situasi panas tersebut ternyata langsung membuat raksasa Liga Inggris yakni Chelsea menyusun rencana untuk mendatangkannya di bursa Januari nanti. Bahkan The Blues kabarnya siap mengorbankan Tammy Abraham dan Callum Hudson-Odoi. Paulo Dybala sendiri telah membela Juventus sejak tahun 2015 silam. Bersama klub sepak bola Serie A Italia tersebut, ia sukses mencetakkan 95 gol dan 38 assist dari total 228 pertandingan yang ia jalani di semua kompetisi bersama Juventus. Tottenham ingin datangkan bintang Inter Milan di Januari nanti. Sempat mengincar Milan Skriniar, Tottenham Hotspur kini membidik pemain Inter lainnya yakni Marcelo Brozovic untuk didatangkan di bursa transfer musim dingin nanti. Brozovic sendiri sebenarnya sempat menjadi andalan Inter Milan selama beberapa musim terakhir. Namun situasi mulai berubah sejak ia kehilangan kepercayaan dari pelatih Antonio Conte di musim ini. Meski telah tampil di 4 laga Serie A musim ini, Brozovic tak pernah tampil 90 menit penuh. Tottenham Hotspur sendiri sempat dikaitkan dengan bek Inter Milan yakni Milan Skriniar di bursa transfer musim panas lalu. Namun kepindahan sang bek tengah gagal terwujud dan ia pun bertahan di Giuseppe Meazza. Di sisi lain, Inter Milan tampaknya serius dengan rencana mereka menyingkirkan Marcelo Brozovic. Nerazzurri dilaporkan tak keberatan melepas sang pemain jika ada klub yang mampu membelinya dengan harga sebesar 60 juta euro atau sebesar 1,04 triliun rupiah. Baru saja tekan kontrak, ex-bintang AC Milan resmi dipecat oleh Santos. Baru saja menekan kontrak beberapa waktu lalu, ex-bintang AC Milan yakni Robinho dikabarkan telah resmi dipecat oleh Santos. Santos memutuskan untuk melakukan pemecatan kepada Robinho usai kasus kontroversi yang pernah ia lakukan ketika bermukim di Italia dulu.
Laporan dari Mundo Deportivo menyebutkan jika Robinho tersangkut kasus asusila ketika masih membela di Milan pada tahun 2013 lalu. Meskipun telah terjadi 7 tahun yang lalu, namun kasus tersebut dilaporkan masih terus berjalan hingga sekarang. Santos sendiri sebelumnya telah sepakat untuk merekrut ex-bintang AC Milan tersebut, dan pemain 36 tahun itu rencananya akan menjalani masa ketiganya bersama klub yang berhasil membesarkan namanya itu. Tetapi raksasa Brasil itu memutuskan untuk melakukan pemecatan kepada Robinho usai mereka mendapatkan kritikan dari banyak pihak terkait catatan kriminal yang pernah dilakukan oleh sang pemain. Hadiah Liga Champions kali ini dipastikan akan lebih kecil dari sebelumnya. Liga Champions musim 2020-2021 resmi telah bergulir pada pekan ini. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, hadiah Liga Champions kali ini bakal lebih kecil. UEFA mengeluarkan kebijakan baru berkenaan dengan hadiah uang untuk Liga Champions dan Liga Eropa. Akan ada pengurangan jumlah hadiah uang hingga 5 tahun ke depan, kata pernyataan resmi UEFA. Kebijakan itu sendiri erat kaitannya dengan dampak finansial yang melanda UEFA lantaran pandemi COVID-19. UEFA mengatakan mengalami penurunan pemasukan dari televisi dan sponsor karena adanya penundaan laga di fase gugur pada musim lalu. Liga Champions dan Liga Eropa musim 2019-2020 tertunda sejak Maret 2020 lalu. Angka kehilangan akibat penundaan itu mencapai 914 juta euro atau sekitar 15,8 triliun rupiah. Besar kemungkinan pada 5 tahun ke depan, hadiah uang kedua turnamen itu tidak seperti dulu jumlahnya. Pada musim 2019-2020 di fase grup Liga Champions, UEFA menyiapkan dana untuk 32 tim hingga mencapai 33,7 triliun rupiah. Sedangkan besaran hadiah Liga Champions tahun ini belum dipastikan besarannya, meskipun sudah pasti akan berkurang jumlahnya. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.